أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, jangan lupa hari ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, belajar Islam bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan kali ini membawakan satu tema yang juga penting untuk kita ketahui sebagai seorang muslim, yaitu keadaan neraka dan penghuninya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun hingga warnanya merah. Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi hingga warnanya putih. Dan dinyalakan 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam. Jadi api neraka itu hitam seperti hitamnya malam yang gelap gulita. Dalam hadis lain dikatakan sesungguhnya di dalam neraka itu ada ular-ular yang besarnya seperti leher unta, di mana bila salah seorang di antara penghuni neraka itu digigit dengan 1 kali gigitan saja, niscaya ia akan merasakan demamnya selama 40 tahun. Dan di dalam neraka itu ada kalajengking yang besarnya seperti keledai, di mana bila salah seorang di antara mereka disengat dengan 1 kali sengatan saja, niscaya ia akan merasakan demamnya selama 40 tahun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita semuanya bersama keluarga dihindarkan dari api neraka. Dalam hadis lain juga diungkapkan yang artinya sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang pada kedua kakinya ada 2 sandal dari api neraka, yang karena kedua sandal itu otaknya mendidih seolah-olah sandal itu ada periuk. Pada telinganya ada bara api, pada giginya ada bara api, dan pada bibirnya ada uap api. Usus perutnya keluar dari kedua telapak kakinya. Ia berpendapat bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Habsyah, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abu Ayyub Al-Azdi, dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, para penghuni neraka itu memanggil-manggil malaikat Malik yang tidak dijawab selama 40 tahun. Setelah 40 tahun Malik berkata kepada mereka, diamlah, kamu akan tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api neraka. Apabila kami mengulangi perbuatan-perbuatan kami, maka sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Doanya itu baru dijawab oleh Allah setelah menunggu selama kira-kira 2 kali umur dunia ini. Allah menjawabnya, tinggallah kamu dengan hina dina di dalam neraka dan janganlah berbicara dengan aku. Abdullah bin Amr lalu berkata, demi Allah, setelah itu tidak ada seorang pun yang berani berbicara walaupun hanya di dalam neraka yang kedengarannya seperti suara keledai. Qatadah berkata, wahai bangsaku, bukankah kamu merasa bahwa hal itu pasti akan menimpa dirimu, ataukah kamu tahan terhadap siksaan itu? Wahai bangsaku, taat kepada Allah itu lebih ringan bagimu, maka taatlah kamu kepadanya.
Diceritakan bahwa penghuni neraka itu mengeluh selama 1000 tahun, namun keluhannya itu sama sekali tidak diperhatikan. Kemudian mereka berkata, jika kita sabar ketika di dunia, niscaya kita mendapatkan keringanan. Maka mereka pun bersabar selama 1000 tahun. Namun siksaan itu sama sekali tidak diperingan. Mereka lantas berkata, kita mengeluh atau bersabar sama saja. Sama sekali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Mereka lantas memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka tampak ada awan merah dan mereka menyangka bahwa hujan akan turun. Namun awan itu menurunkan kalajengking yang besarnya seperti keledai. Dan jika salah seorang di antara mereka disengat, maka sakitnya tidak hilang selama 1000 tahun. Kemudian mereka memohon lagi kepada Allah agar diturunkan gerimis karena mereka sangat kehausan dan merasa tidak mampu menahan siksaan. Dengan gerimis itu mereka berharap agar rasa dahaga dan siksaan itu bisa berkurang. Kemudian mereka melihat ada awan hitam dan mereka menyangka bahwa itu pertanda akan turun hujan. Namun yang turun bukan air, tapi ular-ular yang besarnya seperti leher unta, dan setiap kali menggigit maka sakitnya tidak hilang selama 1000 tahun. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru minan nari ma syi'tum fala tadhkuruna syai'an illa wa hiya asyaddu minhu." Sebutkanlah sepuas hatimu mengenai neraka, maka kamu tidak akan menyebutkan sesuatu, melainkan neraka itu lebih dahsyat daripada apa yang kamu sebutkan. Al-Faqih menuturkan dari ayahnya, dari Al-Abbas bin Al-Fadl Al-Marwazi, dari Musa bin Nasr, dari Muhammad bin Ziyad, dari Maimun bin Mahran, bahwa ketika turun ayat wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semua. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Salman meletakkan tangan di atas kepalanya dan lari keluar selama 3 hari, baru ditemukan. Yazid Ar-Raqashi meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu yang tidak biasa dan dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Nabi Muhammad SAW lantas bertanya, kenapa aku melihat kamu dengan raut muka yang berbeda? Jibril menjawab, wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur dan siksaan Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman-ancaman itu. Nabi SAW lantas bersabda, wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka jahanam itu kepadaku. Jibril pun berkata, baik. Ketika Allah Ta'ala menciptakan neraka jahanam, apinya dinyalakan selama 1000 tahun hingga berwarna hitam. Jadi neraka jahanam itu hitam kelam, nyala dan baranya tidak pernah padam. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, seandainya neraka jahanam itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, seandainya ada satu baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai ke dasarnya akan meleleh. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seseorang yang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Nabi SAW bertanya, apakah pintu-pintu itu seperti pintu-pintu kami ini?
Jibril menjawab, "Tidak. Pintu-pintu itu selalu terbuka. Pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu ke pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya itu lebih panas 70 kali lipat daripada pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari zuburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah, berisi orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Pintu kedua namanya Jahim, berisi orang-orang musyrik. Pintu ketiga namanya Sakor, tempatnya orang-orang Sabi'in. Pintu keempat namanya Lad, berisi iblis dan orang-orang yang mengikutinya, serta orang Majusi. Pintu kelima namanya Hutama, tempat orang-orang Yahudi. Pintu keenam namanya Syair, tempat orang-orang Nasrani." Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh?" Jibril menjawab, "Di dalamnya berisi umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak tobat sampai mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan mendengarnya. Lantas Jibril meletakkan kepala beliau di pangkuan Jibril sampai beliau sadar kembali. Setelah sadar, beliau bersabda kepada Jibril, "Betapa besar cobaan yang menimpaku dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan Jibril pun juga ikut menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam salat beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah beliau dan mengucapkan, "Assalamualaikum ya ala baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar radhiyallahu anhu datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ala baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ala baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Namun tidak ada yang menjawab, sehingga ia pun menangis dan terjatuh. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah. Sambil berdiri di depan pintu, ia berkata, "Assalamualaikum wahai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sementara Ali radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, "Wahai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam beberapa hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk sholat dan tidak pernah berkata-kata, serta tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah beliau." Fatimah lantas mengenakan pakaian panjang dan pergi ke rumah beliau. Di depan pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah." Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud sambil menangis. Lantas mengangkat kepala dan bertanya, "Ada apa wahai Fatimah?" "Aku sedang menyendiri. Bukakan pintu untuknya." Maka dibukakanlah pintu untuk Fatimah.
Fatimah menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpamu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia memberitahu kepadaku bahwa pada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih." Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke neraka itu?" Beliau bersabda, "Mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai." Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sewaktu mereka digiring ke neraka oleh malaikat?" Beliau bersabda, "Laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan dengan ditarik rambut ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka berkata, 'Betapa sayang kemudaan dan ketamananku.' Banyak di antara umatku yang perempuan ketika ditarik ke neraka berkata, 'Sungguh aku sangat malu.' Ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, Malik bertanya kepada malaikat yang menarik umatku itu, 'Siapakah mereka itu?' Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, mereka tidak dibarengkan dengan golongan setan, dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya." Malaikat itu menjawab, "Kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu." Malik berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini?" Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat, mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad. Ketika mereka melihat Malik, mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena seramnya Malik. Mereka menjawab, "Kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan." Malik berkata, "Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Ketika mendengar nama Muhammad, mereka berteriak seraya berkata, "Kami termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Malik berkata kepada mereka, "Bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala?" Ketika mereka berada di tepi neraka Jahanam dan diserahkan kepada Jabaniyah, mereka berkata, "Wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami." Malik mengizinkannya dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malik lantas berkata, "Alangkah baiknya seandainya tangisan ini kamu lakukan sewaktu berada di dunia. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu tidak akan masuk neraka." Malik lalu berkata kepada Zabaniyah, lemparkan mereka ke dalam neraka." Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak mengucapkan la ilaha illallah sehingga api neraka itu surut. Kemudian Malik berkata, "Wahai api, sambarlah mereka." Api itu menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Malik berkata lagi kepada api neraka, "Sambarlah mereka." Api itu menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dihindarkan dari panasnya api neraka, dan semoga kita semuanya beserta keluarga termasuk orang-orang yang menonton video ini semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.